Thank you. Para siswa sekalian, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua untuk mengkonstruksi teks sejarah. Jadi dalam materi kali ini kalian akan belajar tentang mengkonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian yang A, tujuan dari pembelajaran adalah setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran 2, diharapkan kalian dapat menyusun teks eksplanasi dari nilai-nilai teks cerita sejarah dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang mengonstruksi teks cerita sejarah dengan benar. Kemudian yang B, uraian materi. Setelah kalian menyusun teks eksplanasi dari nilai-nilai yang diperoleh dari informasi teks cerita sejarah, kalian perlu ketahui dulu bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain. Sebuah paragraf yang baik dan benar harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf yang dimaksud antara lain, yaitu yang pertama adalah gagasan utama, yang merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama, kalimat yang berisi gagasan utama suatu paragraf, dan kalimat penjelas yang merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Kemudian, unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas, mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik dan benar. Saya lanjutkan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai teks cerita sejarah. Karya sastra yang baik selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam cerita sejarah antara lain yaitu nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Sekarang akan dijelaskan lebih lanjut tentang nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapan berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Erlangga. Bila ia meneruskan langkah, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari yang terik. Sumber dari Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPG 2000. Nah, apa yang terkandung dalam nilai budaya tersebut? Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya Timur yang mengajarkan tentang hidup yang tenang,
tidak terburu-buru. Segala sesuatunya harus dihubungkan dengan Allah. Oke. Dan yang B, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Aryatejo Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa yang punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa. Kurang tepat jawaban kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Sumber Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPK 2000. Nah, nilai-nilai moral yang telah saya bacakan tadi dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Ini adalah nilai-nilai moralnya. Yang berikutnya adalah nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah pada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas dering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Sumber Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara langit Kresna Haryadi. Nah, apakah nilai-nilai agama yang terdapat dalam cuplikan cerita di atas? Yaitu adalah pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Nah, itu adalah nilai-nilai agama. Berikutnya adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantar kayu bakar dan minyak-minyakan, dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Sumber Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPK 2000. Nah, dari kutipan di atas, nilai sosialnya adalah pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Itu adalah nilai sosial. Kemudian berikutnya adalah nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka terlandas bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah, warna-warni,
Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya. Pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman yang bunga yang berbeda. Sumber Gajah Mada bergelut di dalam kemelut tahta dan angkara langit Rasna Haryadi. Nilai estetisnya adalah kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu hingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakannya sendiri. Itu adalah mengenai nilai-nilai yang ada dalam sebuah teks cerita sejarah. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Mungkin kalian masih ingat mengenai teks eksplanasi, yaitu merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kemudian, teks eksplanasi tersusun atas struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Struktur tersebut adalah ada pernyataan umum, bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemudian ada deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga atau yang C, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh. Dan yang D atau yang keempat adalah simpulan. Pada bagian-bagian ini teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Itu mungkin kalian masih ingat pada materi pelajaran teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Dalam materi kali ini, langkah-langkah dalam mengonstruksi teks cerita sejarah dengan baik yang pertama adalah yang A, menentukan cerita sejarah. Pada tahap ini kalian menentukan cerita sejarah yang akan diidentifikasi nilai-nilai. Yang B, mengidentifikasi nilai-nilai cerita sejarah. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut yang akan dijadikan bahan untuk dikonstruksi dalam teks eksplanasi. Dan yang C, membuat kerangka tulisan. Pada tahap ini dimaksudkan untuk membuat acuan mengonstruksi. Yang D, mengonstruksi, yaitu kegiatan mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Yang E, menyunting atau mengoreksi ulang, yaitu adalah mengoreksi ulang merupakan kegiatan melihat kembali kesalahan baik teknis maupun non-teknis, serta dapat melihat hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangi dari tulisan tersebut. Yang F, menulis kembali. Pada kegiatan ini dilakukan revisi terhadap tulisan setelah dilakukan penyuntingan. Dengan demikian hasil tulisan akan menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir yang D, pada tahap evaluasi, yaitu tahap ini merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa penulis telah mengonstruksi sesuatu atau sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Nah, ini adalah
materi kali ini. Saya harapkan kalian mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan materi kali ini. Oke, saya lanjutkan dengan C rangkuman. Jadi keseluruhan yang telah diterangkan dalam materi ini adalah yang pertama, mengonstruksi adalah kegiatan menata kembali nilai-nilai yang ada pada teks cerita sejarah. Menjadi apa? Yaitu menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah, yaitu kegiatan mengenali nilai-nilai yang ada dalam teks tersebut, yang nantinya akan dikonstruksi dalam teks eksplanasi, yaitu dengan membuat kerangka tulisan mengonstruksi. Yang ketiga, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain sebagainya, yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan kesimpulan. Yang keempat, kesimpulan yang terakhir adalah langkah-langkah mengonstruksi adalah menentukan cerita sejarah, mengidentifikasi nilai-nilai cerita sejarah, membuat kerangka, mengonstruksi, menyunting, kemudian menulis kembali, dan mengevaluasi. Demikian anak-anak yang perlu saya sampaikan pada materi kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada Google Classroom pada kolom komentar. Kemudian ada tugas mandiri, ya, yaitu tugas mandiri ini kalian kerjakan, sudah disediakan di Google Classroom. Kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi ketiga, yaitu kelanjutan dari materi hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan dan sampai jumpa.